You know, Colonel, we went to a lot of trouble to find you. Wrong. Right? Any problems? Hasta luego, fellas. Tell me what's going on or what? That's why I'm going to kill your last friend. What are you doing? We're back. Remember, Sally, when I promised to kill your last? Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 pria berbeda lokasi yang dibunuh oleh seorang penjahat bernama Coke. Ini bebenguknya, di mana mereka bertiga rupanya adalah mantan anggota pasukan khusus yang sedang menjalani kehidupan dan identitas baru untuk menghindari musuh-musuh selama terjun di medan perang. Hey, hold it up, you guys. I was afraid you'd miss me. That's final. The price. Wait a minute! Dan kisah akan berfokus pada pemimpin mereka yaitu John Matrix, seorang pria berotot berpangkat kolonel yang juga memiliki identitas baru, hidup berdua dengan putri kesayangannya bernama Jenny di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat itulah John dikejutkan dengan kemunculan helikopter tentara angkatan darat yang ternyata itu adalah atasannya, yakni Jenderal Kirby. John? I know. Maksud kedatangan beliau adalah untuk memberitahu tentang 3 mantan anak buahnya yang telah tewas dibunuh oleh seseorang misterius, di mana Pak Jenderal meminta John untuk tetap low profile supaya kejadian ini tidak menimpanya. Pak Jenderal juga menugaskan 2 anak buahnya untuk menjaga kediaman John sampai si pelaku berhasil ditangkap. Dan ya, baru saja Pak Jenderal akan pergi, muncullah kelompok penjahat yang langsung menembaki kedua penjaga. John menyuruh Jenny untuk bersembunyi di kamar, sementara John sendiri akan pergi ke gudang untuk mengambil senjata. Ketika John kembali, ia langsung direwaskan oleh kematian si penjaga, disusul dengan satu perwakilan penjahat yang mengatakan bahwa rekan-rekannya telah membawa Jenny pergi, yang jikalau John ingin anaknya tetap hidup, maka John harus menuruti semua perkataannya. My people got some business with you. Alih-alih ingin sok berkuasa dan mengintimidasi, si wakil pun harus mati dengan bayaran yang kecil karena mati duluan, di mana John langsung pergi ke mobilnya untuk mengejar mereka. Namun karena mesinnya sudah dirontokkan, John pun mendorong mobil tersebut, menaikinya dan mengejar para penjahat itu dengan cara menggulutukannya. John pun tikus seruk hingga mobilnya meledak. Sempat terjadi pertarungan dengan beberapa penjahat bersenjata. John akhirnya berhasil dilumpuhkan. Yang betapa terkejutnya John saat melihat salah satu dari mereka ternyata adalah mantan anak buahnya bernama Bennett. Ini bebenguknya yang dianggap telah mati di adegan kapal di awal tadi. I thought you were Dead? You thought wrong. Me thrown out of your unit. Payday. John pun dibawa ke hadapan pemimpin para penjahat ini yang bernama Arius, seorang mantan diktator kejam Amerika Selatan yang telah melakukan banyak sekali kejahatan kemanusiaan, di mana Arius memiliki sebuah ambisi untuk menjadi seorang presiden di sebuah negara fiktif bernama negara Valverde. You do not understand the country like Valverde. Why tell me? Your training. Matrix. Karena John kenal dekat dengan Presiden Valverde, maka Arius meminta John untuk membunuhnya, yang jika dia menolak melakukannya, maka Jenny putrinya akan mati. Sehingga John tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang diminta oleh Arius. If you kill President Velasquez, I will send her back to you.
Tiba di bandara, John masih penasaran dengan alasan kenapa Bennett berkhianat, di mana Bennett mengatakan bahwa Arius telah membayar mahal untuk ini, ditambah Bennett memiliki dendam pribadi kepada si John yang telah memecatnya dan membuat Bennett harus menjadi seorang nelayan dengan pendapatan kecil yang tidak menentu. John, I'll be ready, John. Ditemani satu penjahat bernama Tatang, John akan menempuh perjalanan selama 11 jam menuju negara Valverde yang apabila sampai di sana si Tatang sudah mati atau John bertindak macam-macam, maka Arius akan segera membunuh Jenny. Di situ juga ada seorang penjahat yang mengawasi keberangkatan mereka. Dia bernama Ujang. Ujang bertugas untuk melaporkan pemberangkatan ini dan terus mengawasi sampai pesawat sudah lepas landas. Sebagai seorang kolonel yang sudah merasakan ripuhnya berada di medan perang, tentu situasi seperti ini sudah bisa terbaca oleh John yang langsung membunuh si Tatang. John pun pergi ke bagian belakang, lebih tepatnya ruangan kargo. Di situ John keluar melalui lubang tempat roda pesawat sehingga ketika lepas landas, ia bisa langsung lompat dan mendarat tepat di rawa-rawa. John memiliki waktu 11 jam sebelum Arius menyadari jika dia tidak berangkat, sehingga dengan waktu sesingkat itu John harus segera mengetahui lokasi tempat Jenny disekap dan menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat. John pun kembali ke bandara untuk mencari si Ujang yang ternyata sedang menggoda seorang wanita bernama Cindy. Ini rarainya, ketika Ujang akan pulang ke markas, John meminta Cindy untuk jangan melawan, cukup ikuti saja kemana perginya si Ujang dan John tidak akan menyakitinya. Sampai di mall, John meyakinkan Cindy bahwa putrinya telah diculik dan Ujang adalah satu-satunya kesempatan untuk ia bisa menyelamatkan putrinya, di mana John meminta Cindy untuk merayu si Ujang, menggiringnya ke tempat sepi dan John akan mengurus sisanya. Wajar jika Cindy tidak percaya dengan John yang notabene adalah orang asing, di mana Cindy segera melaporkan John kepada security mall bahwa ada orang ODGJ berbadan besar yang cukup berbahaya. Saat itulah John langsung sadar jika Cindy tidak bisa menjaga amanah, yang ketika John sedang gelut melawan para satpam, Ujang pun langsung berlari menuju wartel untuk melaporkan hal ini kepada Arius. Lantas John pun mengejarnya, merusak kotak telepon, menumbangkan 10 satpam sekaligus dan kembali harus mengejar si Ujang di jalan raya. Sampai di dekat tebing, John pun menyenggol mobil Ujang hingga ia terguling, kemudian menggiwingnya tepat di atas jurang, di mana saat Ujang sudah memberitahu di mana ia menginap, John pun langsung menjatuhkannya. Dalam perjalanan ke motel si Ujang, John pun meminta maaf karena telah melibatkan Cindy dalam masalah ini, yang jikalau Cindy ingin berhenti, ia bisa menurunkannya nanti. Tetapi Cindy rupanya memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan yang tinggi, di mana profesinya sebagai staf di kantor penerbangan membuat Cindy simpati dan memutuskan untuk mengikuti John sampai anaknya berhasil diselamatkan. Tiba di hotel Ujang, John dan Cindy langsung mencari petunjuk untuk mengetahui di mana markas si Arius. Yang tak lama datanglah si Cook untuk meminta laporan tentang keberangkatan si John, yang ketika ia masuk, John langsung membogemnya hingga terjadi perkelahian sengit di antara mereka berdua. Cook pun tewas tertusuk patahan kayu pintu. John dan Cindy segera memeriksa dashboard mobilnya dan menemukan surat pengisian bahan bakar pesawat, yang dengan profesinya sebagai staf penerbangan membuat Cindy bisa langsung mengetahui jika lokasi markas Arius berada di sebuah pulau yang harus menggunakan pesawat untuk bisa sampai di sana.
Dengan sebuah beku, John pun mendobrak paksa sebuah toko senjata dan alat-alat kemiliteran, di mana John dan Cindy langsung mengumpulkan barang-barang yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyerang markas si Arius. Dan ya, muncullah para petugas yang langsung menangkapnya, di mana John jelas tidak bisa melakukan apapun seenak jidat karena ini bukan di game GTA. Para petugas pun membawa John tanpa memeriksa KTP sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada Cindy yang masih berada di dalam. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi itulah, Cindy pun menggoda para petugas tersebut yang membuat mereka kehilangan konsentrasi. Lantas, Cindy menghentikan mobilnya, mengeluarkan roket launcher, dan hanya bermodalkan buku pedoman, Cindy pun menembakkan roketnya yang langsung membuat mobil polisi meledak. Mereka berdua pun segera pergi ke pelabuhan sesuai dengan alamat yang tertera pada surat pengisian bahan bakarnya, melumpuhkan satu penjaga, mengsabotase sebuah pesawat amfibi yang hal itu sempat diketahui oleh beberapa penjaga yang sedang berpatroli. Ketika sudah lepas landas, mereka pun dihubungi oleh pusat angkatan udara yang menyuruh John untuk tidak memasuki kawasan larangan terbang, di mana Cindy lagi-lagi memberikan kontribusi dengan menurunkan pesawatnya dekat dengan permukaan air sehingga pesawat mereka tidak bisa tertangkap oleh radar. Bersamaan dengan itu, kita akan melihat Jenny sedang dikurung di sebuah ruangan dan berkat didikan cerdas sang ayah, Jenny memiliki inisiatif sendiri untuk kabur, yakni dengan mencongkel dinding kayu menggunakan alat keras yang ada di sekitarnya. Bennett sendiri nampak sedang geleh melihat pasukan tentara si Arius yang legeg atau sok jagoan seolah pernah terjun langsung ke medan perang, di mana Bennett langsung bersombong diri kepada Arius bahwa pasukannya sangat tidak worth it sama sekali. I love listening to your little pissant soldiers trying to talk tough. Bennett pun menceritakan pengalaman dirinya dan John yang bisa membunuh puluhan bahkan ratusan prajurit dalam sekejap, yang hal itu justru malah membuka tentang kelemahannya sendiri, di mana Arius sadar jika alasan Bennett berkhianat adalah karena terobsesi dengan sosok John yang lebih hebat darinya, yang kesempatan ini digunakan Bennett sebagai ajang untuk unjuk gigi bahwasannya ia merasa lebih jago, hebat, dan lebih cerdas daripada si John IQ 7. But I have an edge. I have his daughter. Dengan peta yang ia temukan di dashboard Cookie, mereka pun akhirnya sampai di pulau yang dituju. Cindy disuruh untuk menunggu di pesawat dan menghubungi Jenderal Kirby, sementara John akan mengakhiri ini semua dengan menghancurkan markas si Arius demi hanya untuk menyelamatkan putri tercintanya. Sementara itu di Valverde, orangnya si Arius pun terkejut dengan Tatang yang ditemukan sudah tewas, sehingga mereka langsung melaporkan hal ini kepada Arius yang akhirnya menyadari jika John tidak pernah terbang ke Valverde. Kill her. Kembali ke John yang sedang meneropong situasi dan kondisi markas si Arius yang ternyata penuh dengan tentara penjaga yang memenuhi pulau tersebut. Sama seperti John Rambo, John Matrix juga tidak pernah takut atau gentar melihat jumlah musuh lebih banyak, dan justru malah terobos begitu saja seperti tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tanpa membuang waktu ataupun ngepron di semak-semak, John pun langsung melumpuhkan satu persatu penjagaan, di mana John juga sudah menaruh peledak kendali jarak jauh di setiap bangunan untuk meletakkan mereka semua sekaligus. Ledakan tersebut langsung disambut bahagia oleh Bennett yang sudah tidak sabar ingin berhadapan langsung dengan sosok si John. Berbeda dengan Arius yang gagal jadi presiden, ia langsung mengerahkan seluruh pasukannya.
Jenny sendiri berhasil kabur melalui dinding kayu yang sudah dilubangi, di mana hal itu berhasil diketahui oleh Bennett yang langsung mengejarnya karena Jenny adalah satu-satunya jaminan ia tidak akan dibunuh oleh si John. Kembali ke John yang semakin membabi buta, dengan roket launcher dan senjata berkaliber besar, John membantai puluhan pasukan sendirian yang sejago-jagonya si John, ia tetap terkena tembakan juga. John bersembunyi di dalam gudang kecil untuk mengatasi luka tembak di perutnya, di mana para pasukan yang berada di luar pun segera memberondong gudang tersebut secara tidak parugu, yang ketika satu tentara masuk untuk memeriksa, John segera menusuknya dengan lencong dan membantai sisanya dengan penuh kebrutalan. Selesai membantai seluruh pasukan, John pun masuk ke dalam rumah yang di situ ada Arius yang sudah menunggu. Terjadi baku tembak kecil-kecilan dan Arius sangat mudah sekali untuk dikalahkan. John pun segera pergi ke ruangan bawah tanah. Jenny berhasil tertangkap oleh Bennett yang ketika John akan menolongnya, Bennett langsung menembak dan melukai bahu si John. Dengan memanfaatkan hasrat dan ambisi Bennett untuk lebih unggul dan tangguh darinya, John pun ngabibita Bennett untuk bertarung menggunakan pisau daripada pistol yang hanya tinggal tarik pelatuk macam pesan layan antar saja. Look me in the eye. Put the knife in me. I just want to pull a trigger. Ketika Bennett berhasil terpengaruh untuk melepaskan Jenny, Bennett pun mengatakan, ini baru asik, ini baru ada gregetnya, ini permainan yang gue suka. I don't need the gun, John. I can beat you. I don't need no gun! Terlibat permainan pisau yang membuat John kembali terluka, dilanjutkan dengan tangan kosong yang lagi-lagi John agak sedikit kesulitan melawannya, yang ketika Bennett kalah, ia pun curang dengan mengeluarkan pistol simpanannya yang saat itu juga John segera mematahkan pipa, lalu melemparkannya yang membuat si Bennett tewas saat itu juga. Let off some steam, Bennett. Setelah semuanya selesai, barulah Jenderal Kirby dan pasukan pun datang, yang ketika John ditanya, apakah ada tersisa untuk kami? John pun mengatakan, ya, tersisa jasad dan beberapa properti yang rusak, juga set lokasi syuting yang hancur, jadi tolong bereskan semuanya. Jenderal Kirby pun bertanya, apakah kau bersedia memimpin pasukan lagi? John pun menjawab, next time, baby. This was the last time. Until the next time. No chance. Tamat, ending yang cukup membrutalkan.